Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel Guru Geografi ya, teman-teman. Kali ini saya akan coba memberikan sedikit contoh soal asesmen kompetensi minimum geografi ini. Ini kan katanya pengganti UNBK ya. Jadi kalian yang kelas 12 itu tetap ada ujian, cuman istilahnya diganti jadi AKM. Terus gimana tipe soalnya, apakah sama atau beda? Kayaknya kalau melihat simulasi itu ada sedikit perbedaannya. Jadi kalau AKM ini kita lebih mengedepankan pada data. Jadi kalian tuh harus berani membaca data, ya, kemudian mau membaca literasi kuncinya. Jadi kalau kalian nggak malas baca itu pasti nggak bisa jawab soal AKM. Jadi pemerintah itu menekankan sekarang bagaimana membaca dengan baik dulu gitu. Makanya ada soalnya panjang-panjang nanti ya, ada data ini supaya kalian nanti bisa menjadi seorang interpreter data yang bagus. Kenapa? Karena sekarang Indonesia kan banyak itu ya hoax gitu ya. Itu gara-gara masyarakat kita tidak paham data ya, literasi. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Ini geografi ya. Ini yang saya dapat dari diklat ya, teman saya ya. Lihat, ini contoh geografi, ini materi dinamika penduduk. Ada sebuah perbandingan piramida ya. Ini kan data ya, dua. Ya, ada piramida 2010, 2050. Ini Cina, negara Cina. Nah, ini ada tulisannya di bawah. Nah, harus dibaca dulu nih. Hasil sensus Tiongkok 2010 menunjukkan jumlah populasi penduduk 1,34 miliar ya, Cina ini ya. Dengan jumlah penduduk usia 60 ke atas meningkat pesat. Jumlah penduduk usia lanjut ini mencapai 13,3% atau naik 3% sejak tahun 2000. Selain itu, sensus menunjukkan hampir separuh penduduk Tiongkok ini tinggal di perkotaan. Meski hasil sensus menunjukkan angka penduduknya luar biasa besar, tapi pertumbuhan penduduknya lambat dibanding tahun sebelumnya. Jadi Cina berhasil merubah struktur piramida dari ekspansi ke stasioner. Pertanyaan 1. Berdasarkan piramida di atas, pada kelompok umur manakah Tiongkok memiliki jumlah penduduk terbesar tahun 2010? Nah, ditanya kelompok umur mana yang terbesar tahun 2010? Jawabannya ada A sampai D ya. 20, 24, 35, 39, 40, 44, 45, 49. Gimana cara jawabnya? Ini kamu harus paham apa itu piramida penduduk, kemudian cara membacanya. Kalau kamu pernah dikasih tugas sama guru membuat piramida penduduk, pasti bisa sih, nggak bakal pusing gitu ya. Gimana sih cara di mana lihat umurnya? Kita lihat aja 2010 ya. Nah, kita cek. Nah, lihat ini ya, biar kamu paham. Piramida itu kan struktur penduduk ya, yang kirinya ini diagram laki-laki, yang kanan perempuan. Pasti gitu ya, kiri laki-laki, kanan perempuan. Umurnya biasanya di tengah ini ya, interval 5 ya, 0 sampai 4, 5 sampai 9. Yang ini indikator populasinya dalam jutaan, 13 juta, 26 juta. Ditanya kelompok umur yang terbesar tahun 2010, lihat aja batangnya ini. Jadi yang pertama bukan dihitung-hitung ya, ini cuma melihat mana penduduk yang paling besar di 2010. Lihat yang paling panjang diagramnya, mana? Antara ini ya, antara 44, 40 ya, 40, 44 dengan 20, 24. Nah, gimana cara membedainnya? Lihat ini aja garis tarik, ini masih ada celah ya. Ini enggak nih, ini berarti paling tinggi di sini. Ini hampir sama, ini dengan ini sama. Berarti di sini kuncinya nih. 20 sampai 24 di sini. Berarti 20 sampai 24 ini yang paling banyak. Nah, lihat jawabannya mana. Nah, ini ya. Ini 20 sampai 24. Gitu doang. Jadi nggak harus ngitung ya, kita cuman mendeteksi. Yang penting kamu paham seperti apa piramida penduduk, kemudian cara menginterpretasinya gimana. Nah, ini kuncinya, silahkan cek aja kalau mau baca yang di blog gitu. Pertanyaan nomor 2, dari pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki 2010 sampai 2025. Pada kisaran usia berapakah jumlah penduduk mengalami kenaikan? Nah, kisaran usia berapa ya jumlah penduduk mengalami kenaikan dari 2010 ke 2050? Nah, ini kalau semakin sedikit kan makin sedikit mati ya, makin banyak orang yang mati gitu ya. Nah, ini kalau yang paling banyak itu berarti yang dia gemuk. Nah, kisaran berapa yang paling banyak?
kisaran umur dari ini ya 60 64 naik ya. Ini kan tadinya di sini naik. Ya. Tadinya kan piramida, sekarang agak gemuk. Coba kita lihat. Nah, jadi tadi setelah dilihat di kolom usia tengah ya diagram. Jadi kenaikan itu usia 60 ke atas. Ya. Di sini juga ada kan deskripsinya nih. Ya, jumlah penduduk usia 60 ke atas meningkat pesat. Sebetulnya kalau lihat ini udah bisa jawab sih sebetulnya. Ya kalau dengan melihat deskripsi paragraf ya tanpa mencek di sini juga udah ketahuan ya. Ini kan ini paling naik ya 60 64 naik. Tadinya kan sedikit ini ya segini dia langsung naik. Berarti angka kesehatannya meningkat gitu. Gampang kan? Oke, nomor 3 pernyataan 1 populasi penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2010-2050 memiliki kecenderungan tetap pada usia kurang dari 25. Nah, benar atau salah? Nah, populasi laki-laki dan perempuan tetap yang usianya kurang dari 25. Coba lihat, kurang dari 25 berarti di sini. Kira-kira gimana? Tadinya segini, ya kemudian jadi segini ramping. Berarti nurun, ya kan? Nurun dong. Mana jawabannya? Salah ya, kayak mana? Harusnya turun ya, bukan tetap turun. Lihat, jadi lihat piramidanya ini ya, turun. Tadinya kan ini panjang. Berhasil di press ya turunkan. Kemudian nomor mana ini? Pernyataan nomor 2, antara 2010-2050 pertumbuhan penduduk laki usia 40 sampai 44 itu penurunan mengalami penurunan lebih dari 20 juta. Benar nggak? 40 sampai 44. 40 sampai 44 benar. Ini ya. Tadinya segini. Anggaplah berapa ini ya? 60-an deh gitu kan. Kemudian jadi berapa ini? Sekitaran 30 ya. Berarti berapa turunnya? Ya. Lebih dari 20 juta kan? 60 kurangi 30 udah 30 ya. Benar kan? Jadi benar ini. Ya, lebih dari 20 juta dia pertumbuhannya, penurunannya. Ya. Jadi lihat di grafiknya tadi usianya. Ini kan ya. Ini kan anggap ini ya, lihat 60 patokannya ya, 60 gitu. Ini sekarang jadi 30 misalkan, udah 60, udah 30 kan selisih. 60 dikurangi 30. 30. Lebih dari 20 berarti 20 juta penurunannya. Nah gitu jadi cara mendeteksinya cuma lihat diagram aja, membanding-banding. Jadi kamu kalau nggak mau baca susah ini. Jadi itu ya. Nah, itulah tips bagaimana mengerjakan soal AKM. Ya, untuk materi-materinya silakan baca-baca lagi. Mau cek di blog saya silakan yang di blog geografi. Ini ada beberapa soal udah saya buat ini contoh AKM, silakan dibaca, dipelajari dengan baik ya supaya nanti kamu ujiannya bagus-bagus. Jangan mengeluh ya pokoknya jangan nyerah. Yang penting belajar aja. Ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.